Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa seorang wanita sufi agung yang namanya harum sepanjang zaman, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang ahli ibadah, tetapi juga sebagai sosok pencinta Allah yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Kisah hidupnya penuh hikmah, ketabahan, dan pengorbanan yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Rabi'ah al-Adawiyah hidup di masa di mana ilmu tasawuf berkembang pesat, dan beliau hadir sebagai permata di tengah para sufi besar. Namanya tidak hanya dikenal di kalangan wanita, tetapi juga dikagumi oleh para ulama, cendekiawan, bahkan sufi laki-laki yang hidup sezaman dengannya. Beliau menjadi teladan bahwa cinta kepada Allah adalah puncak tertinggi dari ibadah seorang hamba. Namun, sebelum mencapai derajat itu, perjalanan hidup Rabi'ah penuh ujian. Tetapi semua ujian itu tidak menjadikan hatinya lemah, justru membuatnya semakin dekat dengan Allah dan menumbuhkan cinta yang murni kepadanya. Sahabat sekalian, mari kita telusuri jejak kehidupan Rabi'ah al-Adawiyah. Dari masa kecilnya yang penuh ujian, perjalanan hidupnya sebagai budak, kebebasannya, hingga kehidupannya sebagai seorang sufi yang agung. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga dan menambah rasa cinta kita kepada Allah. Dan sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Hikmah agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Mari kita mulai perjalanan ruhani bersama Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah lahir di kota Basra, Irak, sekitar tahun 95 Hijriah atau 717 Masehi. Ia lahir dalam keluarga yang miskin namun saleh. Ayahnya dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah, dan ibunya adalah wanita yang penuh kasih sayang. Rabi'ah adalah anak keempat dari 4 bersaudara perempuan. Karena itu, ia dinamai Rabi'ah, yang berarti anak keempat. Sejak lahir, tanda-tanda keberkahan sudah terlihat pada dirinya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika ia lahir, rumah keluarganya tidak memiliki minyak untuk lampu. Sang ayah pun pergi ke tetangga untuk meminjam, namun ditolak. Malam itu sang ayah tertidur dengan kesedihan, hingga bermimpi bertemu Rasulullah yang bersabda, "Janganlah engkau bersedih. Anak perempuanmu ini kelak akan menjadi wanita mulia yang akan dikenal banyak orang." Kehidupan kecil Rabi'ah diwarnai kemiskinan yang amat berat. Namun, meskipun miskin, keluarganya tetap menanamkan nilai agama dan ketakwaan. Rabi'ah tumbuh dalam suasana kesederhanaan, jauh dari kemewahan dunia. Hal inilah yang kelak membentuk jiwanya yang zuhud, tidak terpikat oleh dunia, dan hanya merindukan Allah semata. Sayangnya, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Kedua orang tua Rabi'ah meninggal ketika ia masih kecil. Ia pun harus menghadapi kehidupan yang sangat berat tanpa perlindungan orang tua. Bersama saudara-saudarinya, ia tercerai-berai. Masing-masing harus berjuang sendiri. Namun, justru dalam kesepian dan penderitaan itu, Rabi'ah mulai merasakan kehadiran Allah yang senantiasa bersamanya. Hatinya menjadi lembut, penuh doa, dan selalu bergantung kepada Allah. Inilah awal dari perjalanan spiritualnya yang kelak membawanya menjadi wanita sufi besar setelah orang tuanya meninggal. Rabi'ah hidup dalam kesulitan yang luar biasa. Dalam keadaan miskin, ia akhirnya jatuh ke tangan seorang tuan kaya dan dijadikan budak. Hidup sebagai budak tentu bukan hal yang mudah. Ia harus bekerja keras dari pagi hingga malam tanpa kenal lelah. Namun, meski dalam kondisi yang sangat berat, Rabi'ah tidak pernah melupakan Allah. Malam hari ketika semua orang tertidur, ia bangun untuk salat tahajud, bermunajat, dan menangis di hadapan Allah baginya. Meskipun tubuhnya menjadi mengejar dunia. Justru sejak itu, ia semakin tenggelam dalam cinta dan ibadah kepada Allah. Hidupnya hanya untuknya, tanpa memikirkan selainnya. Kisah ini menunjukkan bahwa betapapun beratnya ujian hidup, jika hati seorang hamba selalu bersama Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan kemuliaan yang tak terduga. Setelah bebas dari perbudakan, Rabi'ah al-Adawiyah memilih hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak memiliki rumah mewah, harta melimpah, atau pakaian indah. Ia hidup dengan apa adanya, memakai pakaian sederhana,
dan tidur di atas tikar yang kasar. Semua itu bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena hatinya benar-benar tidak tertarik dengan dunia. Baginya, dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan tujuan sejatinya adalah Allah. Rabi'ah dikenal sebagai wanita yang zuhud. Ia menolak segala bentuk kemewahan, bahkan sering menolak bantuan atau pemberian orang lain. Ia lebih memilih mengisi waktunya dengan ibadah, doa, dan disikir. Bagi Rabi'ah, dunia ini hanyalah bayangan yang menipu. Yang sejati hanyalah Allah dan cinta kepadanya. Ia sering menghabiskan malam dengan sholat panjang hingga fajar menyingsing. Air matanya tak pernah kering ketika ia bermunajat kepada Allah. Doa-doanya sangat indah, menunjukkan betapa dalam cintanya kepada Sang Pencipta. Salah satu doanya yang terkenal adalah, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka haramkanlah surga bagiku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka janganlah engkau jauhkan aku dari keindahan wajahmu." Doa ini mencerminkan tingkat spiritual yang sangat tinggi. Rabi'ah tidak beribadah karena motivasi pahala atau takut siksa, melainkan murni karena cinta. Konsep ini menjadi salah satu ajaran tasawuf yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ia hanya ingin Allah yang mengetahui dan menerima ibadahnya. Bahkan ketika ia berbicara tentang cinta kepada Allah, ia tidak melakukannya dengan bangga, melainkan dengan penuh kerendahan hati dan tangisan. Sikap zuhud Rabi'ah ini membuatnya sangat dikagumi, bukan hanya oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh para sufi besar pada zamannya. Mereka melihat bahwa ketulusan cintanya kepada Allah begitu murni, hingga tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Rabi'ah al-Adawiyah hidup sezaman dengan beberapa tokoh sufi besar, seperti Hasan al-Bashri. Pertemuan antara keduanya menjadi kisah yang sering diceritakan dalam sejarah tasawuf. Hasan al-Bashri, yang terkenal sebagai ulama besar, pun kagum kepada ketulusan cinta Rabi'ah kepada Allah. Dikisahkan suatu ketika, Hasan al-Bashri berkata kepada Rabi'ah, "Aku telah melakukan banyak amal ibadah, tetapi aku selalu merasa takut, apakah amal itu diterima Allah atau tidak?" Rabi'ah menjawab dengan penuh ketenangan, "Amal yang engkau lakukan janganlah hanya didasari rasa takut, tetapi landasilah dengan cinta. Karena siapa yang beribadah dengan cinta, ia akan merasakan manisnya penghambaan." Kata-kata ini begitu dalam maknanya. Hasan al-Bashri pun sangat menghargai nasihat Rabi'ah. Bahkan, ia mengakui bahwa dalam hal cinta kepada Allah, Rabi'ah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Banyak tokoh sufi lainnya yang belajar dari ketulusannya. Selain Hasan al-Bashri, ada juga tokoh-tokoh lain yang datang untuk berdiskusi dengan Rabi'ah. Mereka bukan hanya ingin menasihatinya, tetapi justru seringkali pulang dengan membawa pelajaran dari keteguhan dan kecintaan Rabi'ah kepada Allah. Rabi'ah menjadi guru spiritual, meskipun ia sendiri tidak pernah mengaku sebagai guru. Ia mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah inti dari segala ibadah, dan bahwa dunia hanyalah fata morgana yang harus dilepaskan dari hati. Pertemuan-pertemuan itu menjadi bukti bahwa seorang wanita pun bisa mencapai derajat spiritual yang tinggi, bahkan dikagumi oleh para tokoh besar pada zamannya. Ini membuktikan bahwa jalan menuju Allah terbuka bagi siapa saja, laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin. Rabi'ah al-Adawiyah mencapai puncak ketenaran bukan karena harta, jabatan, atau keturunan, melainkan karena konsep cinta ilahinya yang murni. Ia memperkenalkan gagasan bahwa seorang hamba seharusnya mencintai Allah, bukan karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi karena Allah layak dicintai dengan cinta sejati. Bagi Rabi'ah, Allah adalah satu-satunya tujuan, satu-satunya kekasih sejati. Ia menolak segala bentuk cinta yang bisa merusak kemurnian cintanya kepada Allah. Ia tidak menikah, meski banyak laki-laki syalih yang melamarnya. Ia khawatir cinta kepada manusia akan mengurangi cintanya kepada Allah. Salah satu kisah terkenal adalah ketika seseorang bertanya mengapa ia tidak menikah. Rabi'ah menjawab, "Aku telah sibuk dengan Allah. Bagaimana mungkin aku bisa membagi cintaku kepada yang lain?" Jawaban ini menunjukkan betapa totalitas cintanya kepada Sang Pencipta. Konsep cinta Rabi'ah
kemudian memengaruhi banyak ajaran tasawuf setelahnya. Ia dianggap sebagai pelopor konsep mahabbah, yaitu cinta spiritual yang murni kepada Allah. Ajaran ini menjadi fondasi penting dalam dunia sufisme, dan hingga kini masih menjadi bahan renungan para pencari jalan Allah. Doa-doa dan syair-syair Rabiah yang penuh cinta tersebar luas. Meskipun banyak yang diriwayatkan secara lisan, syair-syairnya menggambarkan kerinduan mendalam kepada Allah, ibarat seorang kekasih yang merindu kepada kekasihnya. Ia memandang Allah bukan hanya sebagai Tuhan yang disembah, tetapi juga sebagai kekasih jiwa yang dirindukan siang dan malam. Konsep cinta ilahi ini membuat Rabiah menjadi sosok unik di zamannya. Di saat banyak orang beribadah dengan motivasi pahala atau ketakutan, ia hadir membawa pemahaman yang lebih tinggi, ibadah karena cinta. Rabiah tidak hanya beribadah dalam kesendirian, tetapi juga memberikan nasihat penuh hikmah kepada orang-orang yang datang kepadanya. Banyak murid, ulama, bahkan orang-orang awam yang mendatanginya untuk meminta bimbingan. Salah satu nasihat terkenalnya adalah ketika seseorang bertanya, "Bagaimana aku bisa mengetahui bahwa Allah mencintaiku?" Rabiah menjawab, "Jika engkau mencintai Allah dengan tulus, maka cinta Allah akan datang kepadamu. Karena cinta sejati tidak pernah bertepuk sebelah tangan." Jawaban ini membuat orang tersebut menangis karena menyadari bahwa cinta kepada Allah harus tulus tanpa syarat. Rabiah juga sering mengingatkan orang agar tidak terperangkap dalam dunia. Ia berkata, "Dunia ini hanyalah mainan. Jika engkau sibuk mengejarnya, engkau akan kehilangan Allah. Tetapi jika engkau sibuk mencari Allah, dunia akan mengikuti dengan sendirinya." Nasihat ini menunjukkan pandangannya yang dalam tentang hakikat kehidupan. Meski hidupnya sederhana, banyak orang kaya dan pejabat yang ingin membantunya, namun ia sering menolak bantuan itu. Baginya, menerima bantuan manusia bisa membuat hatinya bergantung kepada makhluk, padahal ia hanya ingin bergantung kepada Allah. Ia juga mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Baginya, musibah bukanlah tanda Allah membenci seorang hamba, melainkan cara Allah untuk mendekatkannya. Jika engkau diuji, maka bersyukurlah, karena Allah masih mengingatmu. Begitu kata-katanya yang penuh makna. Dengan nasihat-nasihatnya yang dalam, Rabiah menjadi cahaya bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa seorang hamba bisa mencapai kedudukan mulia di sisi Allah, bukan dengan banyaknya amal lahiriah, tetapi dengan ketulusan hati dan cinta sejati kepada Sang Khalik setelah menjalani kehidupan penuh ibadah dan cinta kepada Allah. Rabiah al-Adawiyah akhirnya berpulang ke rahmatullah. Ia wafat sekitar tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi di kota Basra. Saat wafat, usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Kabar wafatnya membuat banyak orang berduka. Para ulama, sufi, dan masyarakat datang untuk mensyalatkan jenazahnya. Mereka menangis karena merasa kehilangan seorang wanita sufi agung yang telah memberikan teladan luar biasa dalam mencintai Allah. Namun, meski jasadnya telah tiada, ajaran dan keteladanan Rabiah tetap hidup. Kata-kata hikmahnya, doa-doanya, dan kisah hidupnya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ia dikenang sebagai wanita yang sepenuh hati, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Wafatnya, Rabiah menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Ia telah menghabiskan hidupnya bukan untuk mengejar dunia, melainkan untuk cinta sejati kepada Sang Pencipta. Kini, ia telah kembali kepada kekasih sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah wafatnya Rabiah menutup perjalanan seorang wanita yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan cinta murni. Namun, sebenarnya kisahnya tidak pernah berakhir, karena pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, dari kisah Rabiah al-Adawiyah, kita belajar banyak hal. Pertama, bahwa cinta kepada Allah harus tulus tanpa pamrih, bukan karena takut siksa atau berharap imbalan. Kedua, bahwa kesulitan hidup bukanlah penghalang untuk dekat kepada Allah. Justru ujian itu bisa menjadi jalan menuju kemuliaan. Ketiga, bahwa seorang wanita pun bisa mencapai derajat spiritual tinggi, bahkan dikagumi oleh para ulama besar. Rabiah membuktikan bahwa yang terpenting bukanlah status sosial, melainkan kemurnian hati. Keempat, bahwa dunia ini
hanyalah sementara. Jangan biarkan dunia menghalangi kita dari cinta kepada Allah. Kisah Rabi'ah juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam ibadah, sabar dalam ujian, dan tidak tergoda dengan dunia. Ia adalah teladan bagaimana seorang hamba bisa menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan hidupnya. Semoga kisah ini membuat hati kita semakin dekat kepada Allah, semakin ikhlas dalam ibadah, dan semakin cinta kepadanya. Mari kita berusaha mengikuti jejak Rabi'ah dalam menata hati, menjauhkan diri dari cinta dunia, dan menumbuhkan cinta ilahi. Sahabat Ruang Hikmah, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kisah penuh hikmah ini bisa sampai kepada lebih banyak orang. Insya Allah, setiap kebaikan yang tersebar akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.